warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bespat Network. Yang saya hormati juga pemateri hebat pada hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nuraini selaku host webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan dengan pembacaan doa, yang kedua ada penyampaian materi, tiga sesi tanya jawab, keempat penutupan dengan pengenalan profil Bespat Network. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Alif Ahmadin Nicat. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima u'liqa wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nar wa lafa'ina hisab. Allahumma ij'alna هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbi bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.
Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, bertambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia kami, ber- berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan. Kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa, mengajarkan dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, sehingga ringankanlah jalan bila tiba saat yang Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada host. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Alif atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang menarik yang berjudul Introduction to Firewall, yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rijal. Nah, sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic, atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Rijal, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa suara ini kedengaran? Yes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari Nuraini yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini, dan juga kepada saudara Alif Ahmadinejad yang telah membuka acara ini dengan awali doa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat-umatnya yang memegang teguh sunnahnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati lagi kepada Bapak Danung Yoto selaku pemilik Pespet Network Academy, dan juga kepada saudara-saudara yang telah hadir di acara pagi hari ini. Tampilnya saya di sini, saya ingin menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul Introduction to Firewall. Sebelum membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Oke. Di sini ada nama lengkap saya. Nama lengkap saya Muhammad Rizal Fadilah, dan ada tanggal lahir saya dari Bogor 2007, 7 Agustus, dan ada alamat asal saya dari Desa Bonajaya, Kecamatan Tanjung Sari, terus Kabupaten Bogor. Di sini juga ada alamat domisili, terus pendidikan saya juga ada di sini, non formal dan juga non formal. Di sini juga ada email saya, terus nomor telepon. Kita mulai memasuki acaranya. Di sini ada beberapa topik list. Ada itu, yang pertama ada apa itu firewall, terus lalu yang kedua sejarah firewall, yang ketiga jenis-jenis firewall, terus yang keempat ada manfaat firewall, yang kelima cara kerja firewall. Yang pertama itu apa itu firewall? Hmm.
Firewall sebuah sistem keamanan pada jaringan yang berproses sebagai pelindung dari segala kemungkinan ancaman dari luar. Jadi firewall ini sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penyaringan dan pelindung lalu lintas pada suatu sistem. Terus juga bisa dianalogikan seperti satpam ya. Satpam hanya mengizinkan orang yang terdaftar atau memiliki izin untuk masuk ke dalam kompleks. Sama seperti firewall yang hanya memberikan data yang aman dan juga untuk masuk ke jaringan. Oke. Terus masuk ke list yang kedua itu sejarah firewall. Di sini ada beberapa generasi ya. Yang pertama itu ada generasi pertama, terus generasi kedua, ketiga, dan keempat. Generasi pertama itu pada 1980-an yang bernama Packet Filtering Firewall. Terus generasi yang kedua ditimbulkan pada tahun 1990-an yang bernama Stateful Inspection Firewall. Terus juga generasi yang ketiga pada tahun 2000 yang bernama aplikasi layar firewall dan private firewall. Terus yang keempat yaitu generasi yang keempat ada pada tahun 2010 yang bernama Next Generation Firewall, yaitu NGWM, NGWF. Nah, yang pertama itu generasi pertama pada 1980 yang bernama Packet Filtering Firewall. Jadi firewall ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan ya, perusahaan seperti Cisco. Jadi firewall ini pertama kalinya diperkenalkan oleh perusahaan Cisco. Dan firewall ini bekerja dengan menyaring lalu lintas berdasarkan alamat IP. Lanjut. Lalu ada generasi kedua. Generasi kedua adanya pada tahun 1990 yang bernama Stateful Inspection Firewall. Nah, ini dikembangkan oleh pada generasi yang kedua ini dikembangkan oleh point software. Nah, jadi firewall ini tidak hanya memeriksa paket data, tetapi juga memantau status koneksi untuk keamanan yang lebih baik. Dan juga banyak digunakan di perusahaan besar ya, karena keamanan yang lebih baik. Lanjut. Lalu pada generasi ketiga pada tahun 2000 yang bernama aplikasi layar firewall dan proses firewall. Nah, firewall ini mampu menganalisis konten data yang dikirim dan diterima.
Jadi eh, bernama nah, aplikasi layar virtual dan proyek virtual merupakan generasi ketiga yang lebih cerdas karena bekerja di lapisan aplikasi ya, lebih cerdas, lebih cerdas karena di lapisan aplikasi. Hmm. Dan juga mampu menyaring traffic terus berdasarkan jenis aplikasi dan isi paketnya. Terus juga pada generasi ketiga ini bukan hanya alamat IP dan private firewall. Ini menjadi menjadi dasar bagi firewall modern ya, yang saat ini banyak digunakan dalam dunia IT, terlebihnya lagi pada bidang security. Oke. Lalu generasi keempat itu pada tahun 2010 yang bernama Next Generation Firewall NGWF NGW NGFW. Nah, generasi yang keempat ini menjadi standar keamanan jaringan, menggabungkan berbagai fitur ya, beberapa keamanan seperti NGFW ini menggabungkan berbagai fitur beberapa keamanan ya, seperti ada eh, in- intrusion, intrusion, terus dan sistem ya, atau IPS ya. Dan juga ada, nah, yang di IPS ini mencegah serangan siber ya secara real time. Terus yang kedua juga ada yang bernama Dev Packet dan Instion. Nah, atau DPI. Nah, DPI itu menganalisis isi data dalam paket jaringan. Oke. Nah, dan interaksi dengan sistem kecerdasan ya, kecerdasan buatan seperti AI untuk mendeteksi ancaman lebih cepat. Gitu. Dan juga topik yang ketiga itu jenis-jenis firewall. Di sini ada beberapa jenis firewall yang saya sampaikan cuma hanya tiga. Yang pertama itu software firewall, terus hardware firewall, code basic firewall. Nah, kita lanjut. Nah, software firewall. Software firewall atau host firewall yang dipasang hanya untuk melindungi satu perangkatnya. Jadi, dalam firewall ini berbasis perangkat lunak ya, berbasis perangkat lunak. Firewall software berbasis perangkat
perangkat lunak. Nah, dan juga yang diinstal pada komputer atau server untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Nah, adapun dengan cara kerjanya pada software firewall ini mengizinkan atau memblokir koneksi berdasarkan aturan keamanan yang telah dikonfigurasi atau memfilter lalu lintas jaringan langsung di perangkat transfer firewall terpasang. Baik, lanjut. Itu yang kedua, hardware firewall. Nah, hardware firewall hadir dalam bentuk perangkat keras yang berfungsi untuk menyaring travis lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan komputer. Jadi dalam firewall ini, firewall berbentuk perangkat keras. Kenapa perangkat keras? Karena namanya hardware firewall ya. Karena hardware firewall. Jadi perangkat keras yang berdiri sendiri dan ditempati di antara jaringan internal dan eksternal untuk menyaring lalu lintas data. Walaupun dengan cara kerjanya hardware firewall ini, nah cara kerjanya bertindak sebagai gateway, bertindak sebagai gateway, bertindak sebagai gateway yang memfilter semua lalu lintas jaringan sebuah masuk ke perangkat pengguna ya. Dan juga biasanya digunakan di jaringan perusahaan ya atau pusat data untuk perlindungan menyeluruh. Lanjut. Nah, yang ketiga itu yang bernama Cloud Based Firewall. Nah, dalam firewall ini perangkat lunak yang berfungsi untuk melindungi jaringan pribadi dari akses yang tidak diinginkan. Jadi di firewall ini yang di-host di cloud dan dikelola oleh penyediaan layanan tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Jadi dalam firewall ini tidak perlu menggunakan perangkat keras tambahan. Nah, cara kerja dalam firewall ini seluruh lalu lintas jaringan dialihkan ke server penyediaan. Jadi firewall cloud untuk diperiksa sebelum diakses ke pengguna. Bisa mencakup proteksi terhadap ancaman siber seperti DOoS ya. Nah, dan bisa mencakup proteksi terhadap ancaman siber seperti DDoS. Nah, DDoS itu ya, of this. Nah, itu. Dan sebuah jenis siber yang bertunjuk untuk membuat malware ya. Sebuah jenis siber yang bertunjuk untuk membuat malware dan phishing. Oke, lanjut. Nah, di sini ada manfaat firewall ya. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, memblokir pesan yang tidak diharapkan. Lalu yang kedua, melindungi data dari hacker, memblokir konten yang tidak diharapkan, terus dapat mengakses layanan VPN. Terus yang terakhir ada monitor bandwidth. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, memblokir pesan.
yang tidak diharapkan. Jadi, firewall dapat menyaring dan memblokir pesan yang mencurigakan atau berisi spam, phishing, dan malware. Contohnya seperti memblokir email, contohnya contohnya itu memblokir ya, memblokir memblokir email, memblokir email yang mengandung lampiran berbahaya itu. Terus juga memblokir otomatis terhadap iklan-iklan atau pop-up yang berisi malware. Nah, malware itu sebuah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak dan juga mencuri data atau mengganggu sistem komputer jaringan. Nah, di sini ada melindungi data pribadi dari hacker. Jadi sebuah penghalang jaringan, internal dan internet, sehingga dapat mencegah akses yang tidak sah. Contohnya misalkan apa? Sebentar. Contohnya seperti mencegah hacker, mencegah hacker mengakses database. Terus data akses database dan terus komputer pribadi yang terhubung ke jaringan publik. Jadi bisa contohnya yang lain seperti akses ilegal ya, seperti komputer pribadi yang terhubung ke jaringan publik. Terus juga sini ada memblokir konten yang tidak diharapkan. Untuk memfilter ya, untuk memfilter dan membatasi akses ke situs web. Contohnya seperti untuk memblokir memblokir situs web, untuk memblokir situs web atau media sosial media sosial. Terus juga di sini ada dapat mengakses layanan VPN ya. VPN itu VPN virtual private network atau VPN atau VPN. Jadi untuk mengamankan koneksi antara pengguna dan jaringan internal. Terus juga monitor bandwidth. Yang dimaksud dengan monitor bandwidth ini mendeteksi pengguna mende- me- men- mendeteksi pengguna bandwidth yang berlebihan. Contohnya misalkan seperti em, seperti apa ya?
Misalkan firwall, firwall mendeteksi mendeteksi aktivitas aktivitas mencurigakan. Nah, seperti pengguna bandwidth tinggi akibat malware ya. Nah, malware itu yang tadi saya jelaskan singkatan dari malware. Oke, malware atau malware. Nah, singkatan dari malicious software. Itu sebuah perangkat lunak jahat seperti program komputer yang dirancang untuk merusak atau mengganggu, mencuri data tanpa izin pengguna itu. Seperti itu. Nah, di sini cara kerja firewall. Yang pertama ada firewall membantu aliran data, terus yang kedua aturan keamanan mulai diterapkan, firewall mengambil keputusan, terus juga mencatat dan memantau data. Nah, firewall memantau aliran data. Semua data yang masuk atau keluar jaringan dari firewall akan terdeteksi itu. Contohnya jika sumber paket berasal dari IP yang tidak dikenal atau mencurigakan, firewall dapat langsung memblokir itu. Itu kita lanjut. Nah, sini ada aturan keamanan mulai diterapkan. Nah, dari aturan ini, firewall memiliki aturan keamanan yang menentukan apakah paket data boleh diterima atau diblokir gitu. Contohnya eh, misalkan firewall ini hanya mengizinkan lalu lintas yang dianggap aman dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh administrasi jaringan. Terus kalau misalkan ada lalu lintas yang tidak aman atau tidak sesuai dengan aturan akan terblokir. Lanjut, firewall mengambil keputusan. Firewall juga mengambil salah satu keputusan. Mengambil salah satu keputusan. Yang pertama itu diizinkan, diizinkan. Karena apa? Karena paket data atau sebuah jaringan diperoleh diperboleh keluar dan masuk dan masuk. Nah, itu. Lalu yang kedua terus juga tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan. Seperti misalkan
paket data atau sebuah jaringan akan diblokir. Kenapa diblokir? Karena kalau misalkan tanpa pemberitahuan ke ke pengirimannya. Jadi nah, dalam firewall ini eh, akan mengambil salah satu keputusan. Yang pertama ada menerima, mengizinkan atau memblokir karena data asing atau jaringan yang tidak sah. Lalu ada mencatat dan memantau data. Nah, dari firewall ini mencatat semua aktivitas lalu lintas jaringan dalam log atau file. Untuk analis ya, untuk analis lebih lanjut tuh. Contohnya misalkan firewall ini mencatat semua upaya akses yang gagal ke server dan juga yang bisa menjadi tanda adanya serangan, bisa seperti itu. Hmm. Nah, firewall ini mencatat semua aktivitas lalu lintas jaringan dalam log file untuk analisis lebih lanjutnya. Contohnya misalkan seperti firewall, seperti firewall mencatat upaya, upaya akses ya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan mencatat dan memantau data. Oke. Lalu, nah, oke. Berhubung di sini sudah tertulis terima kasih dan juga berhubung acara ini sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada hostnya. Luar biasa. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizal atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi tadi. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelum kita mulai, saya akan berikan waktu sekitar 5 menit bagi peserta untuk menyiapkan pertanyaan. Silakan bagi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpat Network yang akan dibawakan oleh Saudara Putih Hernandez. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Guti Hernandez. Dan apabila kesempatan pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan Bestpat Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Adapun tentang dari Bestpat Network Academy itu sendiri, yang pertama yaitu ada visi dan misi, kedua keahlian dari kami, ketiga layanan dari kami, yang keempat kenapa harus memilih kami, kelima ada dari brand dan klien kami, keenam ada tim dan sertifikasi kami, yang terakhir teman-teman bisa hubungi kontak kami.
Untuk Bestpac Network itu sendiri didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta dalam memberikan layanan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dalam infrastruktur IT. Nah, adapun untuk visi dari Bestpac Network itu sendiri yaitu menjadikan penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional maupun internasional. Nah, maupun ada dari misi kami yaitu memberikan solusi IT terbaik dalam data center, networking security, IT training, dan IT consulting. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Ketiga, ada mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi. Dan selanjutnya itu ada membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis-bisnis mereka. Terakhir ada mengembangkan tim yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi ke depannya. Next. Selanjutnya, pada slide ini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpac Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan yang ada di perusahaan Anda. Yang pertama itu ada komputer network, yang dimana kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua itu ada network cabling, di mana kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel itu sendiri memiliki rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja pada jaringan Anda. Yang ketiga ada cyber security, yaitu keamanan cyber merupakan prioritas utama di kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai macam ancaman, seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Selanjutnya keempat itu ada data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan stabilitas. Selanjutnya itu ada layanan terintegrasi atau one-stop solution. Nah, kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda mulai dari design and planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support dan maintenance dan supply material. Dengan keahlian di bidang ini, kami di Bestpac Network siap menyediakan solusi one-stop solution yang akan membantu mengoptimalkan infrastruktur IT perusahaan Anda. Nah, selanjutnya pada slide ini kami akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bestpac Network itu sendiri, yang mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di perusahaan Anda. Yang pertama itu ada consulting, kedua itu ada training, yang ketiga ada implementation, 4 managed server, yang kelima ada outsourcing. Nah, yang pertama itu ada consulting.
Layanan konsulting kami bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli kepada perusahaan Anda dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi infrastruktur IT yang optimal. Kami membantu Anda dalam merancang solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Bisa teman-teman lihat, itu ada beberapa konsulting yang telah dilakukan dari pemerintahan, Kementerian Komunikasi, Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan. Ini ada lagi dan masih banyak lagi. Bisa teman-teman lihat. Nah, kami juga menyediakan berbagai program pelatihan yang bersertifikasi untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, mikrotik, CCISP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Bisa teman-teman lihat di slide berikut, itu ada beberapa dari training yang kami adakan di berbagai nasional. Nah, teman-teman kalau mau ikut training bisa kontak, itu ada email itu training_bestpacknetwork.com, nomor HP atau WhatsApp itu 081 991 448 413. Selanjutnya ada implementation and managed service. Layanan implementation, kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan managed service, kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT Anda secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang masalah teknis. Nah, kami juga menawarkan layanan outsourcing, di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini dapat mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan yang ada dalam perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpack Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Nah, kami juga memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja kami pada 2016, kami telah menangani berbagai proyek IT dalam skala besar. Kedua, ada skala solusi yang disesuaikan. Setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dan dapat menghadiri solusi yang optimal dalam kebutuhan Anda. Selanjutnya ada teknologi terkini menggabungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi yang inovatif. Selanjutnya kami memegang teguh itu kepercayaan dari klien. Kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintahan seperti BUMN dan perusahaan swasta. Nah, bisa teman-teman lihat, kami telah bekerja sama dengan berbagai vendor teknologi global serta dipercaya oleh banyak instansi pemerintahan dalam perusahaan swasta dan menangani berbagai proyek IT. Itu bisa teman-teman lihat, kami telah bekerja sama dengan Fortinet, Mikrotik, A3C, Juniper, Ryuji, Cisco maupun Huawei. Nah, adapun klien kami itu bisa teman-teman lihat sendiri, kami sudah dipercayai, kami sudah memiliki banyak klien. Nah, untuk tim kami juga terdiri dari beberapa profesional yang bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT
terbaik untuk berbagai kebutuhan dalam pemerintahan. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan itu, teman-teman bisa menghubungi kontak yang ada di slide ini dari nomor HP, website, Gmail, maupun teman-teman bisa datang langsung ke lokasi, yaitu berada di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, kami menyediakan juga handbook, yaitu buku dari USPF. Mana tahu barangkali ada teman-teman yang ingin belajar tentang USPF, kami juga menyediakan buku USPF, yaitu sekarang pre-order 100.000 per buku, benefit Anda dapat mendapatkan diskon 10%, 100% gratis sampai rumah. Selanjutnya kami juga menyediakan buku segmen routing MPLS yang langsung dibuat oleh Bapak Danunya, Pak Danu Yoto, selaku pemilik Bestback Network. Sama juga 100.000 per buku, benefit Anda mendapatkan diskon 10% serta 100% gratis ongkir sampai rumah. Nah, bagi teman-teman atau yang ingin belajar tentang CCNA, kami juga menyediakan buku CCNA yang dibikin juga oleh sama Bapak Danu, pemilik Bestback Network. Itu per buku itu 100.000, benefit diskon 10%, 10% gratis ongkir sampai rumah. Teman-teman bisa hubungi kontak yang ada di bawah ya. Nah, selanjutnya kami juga akan webinar pelatihan online full concept dan full config LAN switching and braille yang langsung dipimpin oleh Bapak Danu, yang dilanjutkan dengan CEO trainer kita, yaitu ada Mas Aldi Arya Putra. Dengan kami juga menunjukkan teman-teman bisa mendapati fasilitas seperti modul, sertifikat for training, video recording, consulting tanya jawab, maupun teman-teman langsung join ke dalam grupnya. Nah, teman-teman jangan lupa juga nih, habis ini juga ada webinar selanjutnya, yaitu ada overview IoT yang dinarasumber oleh Andini Belkisdania, yang dimoderatori oleh Agung Saputra. Teman-teman bisa join ini pada tanggal 18 Maret dari mulai jam 6 sampai dengan selesai. Nah, demikian presentasi mengenai company profile Bestback Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Guti Hernandez atas pemaparannya. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Webinar hari ini benar-benar penuh wawasan dan manfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Muhammad Rizal Fadilah, yang telah berbagi ilmu dan insight yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi di webinar pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk semakin produktif dan bijak dalam memanfaatkan teknologi, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mari kita terus belajar, berbagi, dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Saya Nur Aini selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.